Baik, saya akan undang selanjutnya Bu Siswanti. Mas Freddy, tolong diundang Bu Siswanti. Ya, ada 197 orang Bu Siswanti. Saya sungguh senang pada saat beberapa hari yang lalu Bu Siswanti sedang mencoba berpikir sebaiknya dalam Zoom ini peserta mendapat pengetahuan lebih banyak, mendapat wawasan lebih banyak, sehingga mereka menjadi lebih tahu bagaimana tubuhnya bekerja. Dan mereka menjadi tahu bagaimana caranya sembuh dengan lebih sempurna. Saya rasa demikian ya, Bian. Pendapat kita sama bahwa dengan semakin banyak kita memberikan pengetahuan kepada teman-teman, ini mudah-mudahan menjadi ibadah buat Ibu, buat kita semua. Ya, silakan Bu, dimulai. Saya akan memoderasi nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Pasti yang pertama adalah saya ucapkan syukur, alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tubuh kita dengan luar biasa hebatnya, baik secara fisik maupun non fisiknya, sehingga tubuh kita ini sebetulnya bersatu juga dengan perasaan dan pikiran, sehingga tadi dikatakan ini menyebabkan glukoneo. Karena apa? Karena sistem organ dalam tubuh kita membentuk satu kesatuan, membentuk manusia individu ini, itu adalah yang fisik. Sedangkan yang gaibnya tadi adalah perasaan dan pikiran yang disampaikan tadi oleh Pak Ari, bahwa itu berpengaruh banyak. Ya. Kemudian syukur yang kedua, saya ucapkan terima kasih banget pada Prof. Eko yang telah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan ilmu ini lewat MOBI, ya. Sehingga kita terus bersyukur mendoakan supaya MOBI terus makin jaya, makin banyak yang terbantu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada peserta yang telah mempercayakan diri untuk penyembuhan diabetesnya kepada MOBI. Kemudian berikutnya pasti saya akan minta maaf dulu jika ada sesuatu nanti di dalam penyampaian edukasi ini ada yang kurang, ya. Ada yang kurang atau ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian mulailah saya akan sampaikan materi yang paling kecil dulu sebetulnya, yaitu tentang sel. Tapi saya selalu menyampaikan sesuatu itu dengan sistem 4W5H. What, why, when, where, and how. How-nya ini sudah dikupas tuntas oleh Pak Eko, Prof. Eko, sehingga saya enggak tahu apa teman-teman tahu itu, gitu kan. Seperti nonton film gitu, nggak tahu judulnya, langsung masuk ke tengahnya, iki film apa ini kan. Sehingga itu karena itu saya sekarang luruskan supaya kemudian pemahaman terhadap Prof. Eko yang begitu luar biasa bisa diterima dengan baik, ya, bisa diterima dengan baik, itu utamanya. Fakta unik yang saya perlu sampaikan sebelum sampai ke diabetes, kita masuk ke faktor internal dulu, yaitu tubuh kita, karena tubuh kita ini ada dulu sebelum makanan itu ada. Sebelum makanan itu ada, tubuh kita ini ada dulu. Tubuh kita ini terdiri dari sel, organel terkecil di dalam tubuh yang jumlahnya ada yang mengatakan 30-40 triliun, ada juga yang mengatakan 47 triliun. Luar biasanya Allah menciptakan itu yang begitu banyaknya, tetapi tolong diingat, kita tidak hidup sendiri sebagai manusia. Begitu air susu masuk, begitu ASI masuk, begitu mulut sudah mulai membuka sebagai pintu masuk semua makanan, maka kita berdampingan dengan bakteri yang jumlahnya ada literasi yang menyebutkan 1:10, sel banding bakterinya 1:10, ada yang mengatakan 47 triliun bakteri yang ada dalam tubuh kita. Alhamdulillah Allah juga sudah menyiapkan pertahanan, artinya kalau itu ada bakteri yang jelek pasti sudah ada dalam tubuh kita antibodi, leukosit yang akan siap menyerang, ya. Bahkan ada bakteri sendiri yang akan melawan. Kemudian bakteri baiknya bagus, banyak sekali karena banyak fermentasi yang dibantu oleh bakteri sehingga banyak menghasilkan enzim. Sisi lain yang paling mudah untuk mencerna mungkin seperti ini. Kita makan gado-gado beraneka warna, ada karbohidrat, ada
lemaknya, ada proteinnya, kacangnya itu ada airnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, warnanya cantik seperti itu, tetapi pada akhirnya pada saat defekasi yang keluar adalah warna kuning keemasan atau kehitaman, itu semua adalah bantuan dari pekerjaan bakteri. Sehingga itu harus disyukuri. Bukan berarti kita ini steril, enggak, kita tidak steril ya. Bakteri yang ada dalam tubuh kita pahami ada di mulut, terutama yang banyak di usus, ya karena tempat pencernaan, kemudian di kulit, ini yang paling banyak. Tetapi pada bayi masih steril itu, setelah minum susu, baru kemudian itu bersentuhan dengan kulit ibunya, sehingga baru mulai masuk. Nah, karena itu pada awal bayi lahir, diberikan inisiasi dini, supaya cairan yang pertama keluar, itu adalah imunnya, kekebalannya, untuk menghadapi serangan-serangan bakteri yang akan masuk. Itu uniknya, fakta unik yang kita mungkin tidak tahu, Kita ini nggak steril dari kuman, tetapi tolong diingat bahwa Allah itu tidak memberikan yang sia-sia atau menimbulkan penyakit, tapi semua punya manfaat. Ya. Sel itu jumlahnya juga banyak, selnya ada tadi jumlahnya 40 triliun, kalau jenisnya itu ada 315-an, sedangkan sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama, itu akan membentuk jaringan. Jaringannya ada 3 macam, ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan epitel, ya, yang itu selalu ada pada setiap organ. Jadi jaringan-jaringan ini ada pada setiap organ. Karena itu kalau kita ingat pada rambut, tadi ada yang rambut rontok, di dalam rambut kita ini 200.000 Bapak, yang nempel di kepala ini. Kecuali kalau Prof. Eko saya nggak tahu itu berapa. Bisa dihitung itu. Hanya satu, Bu. 200.000 itu, masing-masing rambut itu ada sel pembuluh darahnya, ada kemudian kelenjarnya, ada umbinya, ada calon rambutnya. Sehingga itulah kemudian itu bisa disebut sebagai organ juga. Ya. Jadi itulah. Kemudian organ kita yang paling harus paham benar adalah pencernaan. Kemudian pencernaan itu pasti tahu mulai dari mulut atas sampai mulut bawah, itu pencernaan. Ya. Kemudian setelah pencernaan, karena masuk ke dalam usus halus, makanan itu akan diserap oleh pembuluh darah untuk masuk beredar ke hati dulu, ke liver, untuk didetok. Fungsi liver ini detoksifikasi, baru kemudian beredar ke atas dulu, ke jantung, kemudian dari jantung keluar ke paru-paru, untuk tukar CO2 dengan oksigen, baru kemudian beredar ke seluruh tubuh. Ya, itu gampangnya, logika gampangnya supaya bisa tahu bahwa setelah pencernaan itu ada transportasi. Nah, setelah masuk ke tubuh, O2 kan masuk ke dalam sel. Nah, inilah tadi bicara paru-paru, ini adalah organ sistem pernapasan. Ya, kita tahunya paru-paru itu tempat kita bernapas. Paru-paru itu tempat bertukarnya CO2 dengan O2. Bernapasnya yang real itu ada di dalam sel pembentuk paru-paru, namanya mitokondria. Ya. Sel kecil itu isinya ada 8 atau 9, seperti onde-onde dengan untinya kalau kita mau tahu. Jadi ada membran selnya, ada intinya yang namanya nukleolus. Ini yang penghasil asam nukleat DNA dan RNA yang menjadi faktor genetik buat kita. Kemudian di luar ada tempat sintesa protein namanya ribosom, ada membran sel ya yang di luar untuk transport keluar masuk itu. Kemudian ribosom, ada lisosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, kemudian ada mitokondria. Mitokondria inilah tempat berlangsungnya glikolisis aerob. Ya. Kenapa glikolisis aerob lebih penting daripada anaerob? Kalau aerob menghasilkan CO2 plus H2O plus energi yang diidentikan dengan ATP. Ya. Jadi kalau itu yang dibongkar adalah karbohidrat, karbohidrat itu lontong itu ya Pak, karbohidrat dicerna masuk ke dalam usus itu sudah menjadi monosakarida. Karbohidrat itu poli. Dibentuk menjadi monosakarida pasti oleh bantuan enzim. Enzim itu ya temannya hormon, enzim ini juga protein ya, enzim ini juga protein, itu pun pembentukannya dilakukan juga oleh mitokondria. Jadi enzim itu penamaannya substrat plus ase ya. Orang-orang kita kalau makan itu sebenarnya sudah diajarkan di dalam agama itu bahwa makan itu pelan-pelan.
Kenapa? Karena di mulut ini sudah ada enzim amilase. Amilum ditambah ase namanya amilase. Sehingga polisakarida harusnya sudah bisa jadi glukos, yang tadinya tawar sudah bisa jadi manis. Cuman kita nggak kesusu jadi manis, sudah ditelan aja gitu kan. Sehingga gangguannya banyak terjadi pada GI tract, gastrointestinal tractus. Pasti banyak gangguan karena masih berenggel-berenggel dimakan, Bapak. Sehingga beban lambung ini berat. Harusnya karbohidrat sudah selesai di mulut, ternyata lambung yang harus mencerna lemak, cerna protein, ditambah lagi dengan karbohidrat. Akhirnya sering stres sehingga mules dan sebagainya itu. Ya. Jadi sebetulnya di mulut sudah ada pencernaan mekanik dengan gigi, kemudian dilumuri oleh ludah, di situ terjadi pencernaan enzimatis atau kimiawi. Atau ada di fisika ini kimiawi, ini Bapak. Sehingga kemarin ada kasusnya Bu Umiani itu, Bu, saya kok gula darah naik. Saya katakan, Ibu sering kemelecer, sering kepingin gitu ya. Ada makanan sering kepingin, itu sudah naik glukoneonya. Loh, tapi aku enggak makan loh Bu, aku hanya tak telan, tak kunyah sebentar, terus tak lepai. Loh, itu sudah terjadi proses. Jangan salah, itu sudah terjadi proses. Sehingga bisa dari makanannya, bisa dari glukoneo. Ya, itu sedikit masih tentang organ mulut Bapak. Karena saya sebetulnya masih akan sampaikan ke tadi tentang diabetes itu, kita bicara soal makanan sebetulnya ya. Makanan kan pasti ada lebih kemudian setelah tubuh. Loh, kenapa kok bisa menyebabkan penyakit kencing manis? Padahal kan itu dibutuhkan. Kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak, kita butuh vitamin, kita butuh mineral, kita butuh air. Ya. Kalau itu kita dalam kondisi sehat. Sekarang karena kita sedang menderita itu, maka karbohidratnya dikurangi. Tidak langsung dieliminir semuanya karena masih yang diperkenankan itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Karena kebutuhan karbohidrat itu memang paling banyak dibanding kebutuhan protein dan lemak kalau kita sedang sehat. Ya, kalau kita sedang sehat. Karbohidrat itu 60-75% karena untuk energi, untuk semua aktivitas hidup kita. Sedangkan protein itu hanya 10-15% saja, sedangkan lemak itu 10-25%. Itu kondisi tubuh sehat. Iya, Bapak. Jadi itu sehat. Nah, sehingga semestinya itu sudah tercukupi dengan gado-gado tadi. Supaya nggak tegang, lari lagi ke gado-gado. Apalagi kalau yang jual sampai keringetan, toksinnya nyampur, alhamdulillah makin enak itu ya Pak. Ya, itu terkait dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Kenapa kok gula ini menyebabkan banyak hal, menyebabkan kemudian beraneka ragam penyakit yang timbul? Karena tadi saya katakan bahwa sistem organ kita yang kurang lebih ada 9 itu, sistem regulasi yang itu yang penting juga, hormon dan saraf, ini regulasi. Karena kalau kita perut kosong, maka diberitahu oleh saraf, perutmu kosong cepat diisi, nggak diisi. Kemudian hormon yang keluar, asam lambung keluar. Ya, ini yang kedua. Sehingga kalau sudah di perut sudah bermain musik keroncongan, diharapkan untuk makan. Itu dulu ya. Diharapkan untuk makan karena apa? Karena asam lambung akan menyerang membran sel itu, mengkikis itu, akhirnya terjadi ulkus, terjadi luka, akhirnya kemudian jadi penyakit. Penyakit ulkus namanya, ulkus ya. Emah itu sendiri artinya adalah lambung. Jadi ini luka di lambungnya sehingga itu kemudian itu dulu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah ikuti yang disarankan oleh Mobi. Kalau kita lapar lebih baik buat tidur. Buat tidur saja, karena lapar itu hanya dikenal pada orang-orang pemakan karbo. Kenapa? Karena karbo itu mencernanya hanya cukup 24 jam, setelah itu lapar lagi. Sementara protein dan lemak itu lebih banyak, lebih panjang waktunya, lebih lama cernanya, 5-8 jaman, sehingga ini yang menyebabkan kita tahan lapar. Tahan lapar. Ya. Itu masih soal bagaimana diabetes disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebih.
Karena memang gula ini adalah, kalau di dalam literasi itu dikenal dengan istilah white killer, ya, pembunuh putih. Karena nggak ketahuan, karena putih itu nggak ketahuan. Apa sih fungsinya gula? Ya dapat menurunkan kekebalan, itu pasti sudah. Kemudian menyebabkan pankreas bekerja keras, sehingga menciptakan yang dikenal dengan efek roller coaster, ya Bapak. Sehingga itulah kemudian pankreas yang sakit, padahal kita tahu kalau pankreas sakit, pasti liver sudah sakit. Liver itu adalah yang menghasilkan cairan empedu yang itu akan dilewatkan oleh ductus cholidicus untuk mencerna lemak, ya. Sehingga itulah kemudian pankreasnya sakit. Tadi sudah ada kabar baru bahwa sebetulnya kabar ini di MOBI sudah lewat gitu ya, karena saraf aja bisa sembuh, pankreas itu kan kecil gitu kan. Saraf ini yang paling sulit. Tapi bersyukur karena kemudian apapun harus ada data penelitian, sehingga peneliti ini memang tetap berjuang keras untuk membuktikan bahwa pankreas bisa disembuhkan. Di MOBI sudah dibuktikan oleh Prof. Eko dengan cara praktisi, tidak dengan cara penelitian, tetapi hasil penelitian berupa data otentik yang ada di lapangan. Jadi kalau ini sekolah S3 sudah profesornya nambah-nambah karena ilmu baru yang ditemukan banyak gitu ya. Cuman memang tidak terekspos. Kenapa kok tidak terekspos? Karena banyak hal negatif yang akan ditimbulkan kalau ini terekspos ya. Mudah-mudahan ada jalan nanti untuk bisa diekspos luar biasa supaya kemudian banyak orang yang sembuh. Ya. Kemudian kalau tadi pasokan gulanya adalah pasokan karbohidrat 60-75% dari jumlah kalori 2000 kalori, ya itu identik dengan kalau dari 2000 berarti 1300 kalori ya Pak. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori, sehingga kurang lebih 325 gram per hari. Kalau tubuh kita sehat itu diperlukan untuk semua aktivitas tubuh dengan catatan 2000 kalori ya. Sedangkan protein hanya 300 kalori karena 10-15%. Karena 1 gramnya 4 kalori itu hanya 75 gram. Sedangkan yang dikenal dengan lemak ini 10-25%, sehingga ini karena lemak itu 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Sehingga lebih banyak jumlah gramnya hanya 44 gram karena kalorinya tinggi. Itu kalau kita sehat. Sekarang dibalik semua karena kita tidak hanya untuk aktivitas tetapi untuk regenerasi sel. Ya. Sehingga saya berharap teman-teman peserta MOBI untuk bisa pahami itu, jangan dibenturkan dengan yang ada di literasi karena kita ini termasuk abnormal, karena kita sedang sakit. Ya. Kemudian mineral vitamin ini tetap dibutuhkan karena kita tidak bisa membuat vitamin. Ini senyawa organik penting yang tidak bisa disintesa. Tetapi ini sebetulnya sudah ada di dalam yang disarankan oleh MOBI, telur itu karena vitamin A, D, E, K sudah ada di situ yang tidak ada vitamin C. Niacin ada, vitamin B ada, asam pantotena juga ada. Ya. Sehingga itu sudah komplit sebetulnya. Itu yang dikatakan sebagai kebutuhan tubuh kita. Setelah itu masuk diapakan? Prof. Eko selalu sampaikan metabolisme. Meta itu artinya banyak. Ya. Reaksi kimia yang banyak berlangsung di dalam tubuh, tapi secara garis besar ada 2. 1, pembongkaran, karena kita makan zat organik. Ya. Pasti harus dibongkar dulu dari polisakarida menjadi mono, dari polipeptida atau protein menjadi monopeptid, dari lipid menjadi asam lemak plus gliserol. Berbeda dengan tumbuhan, kalau tumbuhan makanannya nggak seperti kita, makanan dia adalah CO2, ya senyawa, ditambah H2O menjadi C6H12O6 yang kita kenal dengan gula. Ya, itu sintesa. Jadi sintesa itu dari senyawa yang cuma 1 menjadi senyawa yang 6. Kalau pembongkaran dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Nah setelah dibongkar untuk apa? Energinya kita pakai untuk semua aktivitas kehidupan, sedangkan CO2, H2O-nya dilepas, kemudian bahan mentah tadi diproses ulang di dalam sel, didaur ulang di dalam sel,
oleh organel yang namanya di situ adalah, mudah-mudahan tidak salah ya, ada lisosom, karena khususnya harus buka mata kuliahnya banyak gitu, mata kuliah. Dosen gimana? Mata kuliah banyak, tetapi saya harus kreatif untuk menyampaikan karena audiennya heterogen nih Bapak, sehingga tidak jenuh. Ya, itu yang saya sampaikan, sehingga kembali saya katakan bahwa glikolisis, respirasi yang sebetulnya terjadi, proses glikolisis itu di dalam sel. Respirasi sel di dalam mitokondria, di luar nukleus, di luar anak inti tadi, karena anak inti itu cuma perintah yang diperintahkan adalah mRNA, messenger, pembawa berita. Nanti di dalam sitoplasmanya sel ada tRNA, ada yang transfer, ada yang translate, kemudian diterus yang dicari itu apa yang dibutuhkan. Jadi semacam dapur itu sitoplasma, ya, cairan yang ada di dalam sel. Sehingga kemudian kalau itu glikolisis anaerob itu berlangsungnya di sel otot yang banyak karena menghasilkan asam laktat. Ya. Karena hasilnya kalau tadi aerob 36 ATP, Bapak, kalau laktat cuma 2 ATP. Sehingga Bapak bisa bayangkan orang yang dicekik, ya, yang dicekik tanpa oksigen kan, kalau dicekik ya. Dicekik itu kalau terlalu lama cekiknya, dia masih bisa goyang-goyang terus sampai akhirnya meninggal. Karena sudah terakhir glikolisis anaerob sudah tidak bisa mengatasi karena 2 ATP tadi. Ya. Itu mudah-mudahan sudah bisa dipahami, nanti akan saya lanjut Bapak, supaya tidak terlalu jenuh. Kalau saya sok langsung ke botol, nanti tumpah semua, eman-eman gitu yang sudah saya berikan, mubatir. Mudah-mudahan dari sini ada pertanyaan, itu bisa ngembang. Iya Bapak. Ya, baik Bapak Ibu. Ini kebetulan yang ngajar dosen S2. Enggak Pak, saya dosen S-teler Pak. Oh ini aneh-aneh kok. Tentu saja. Ya, enggak boleh lah. Ya. Enggak boleh ngajar S2 kalau saya masih S2, S3 harus kayak profesor nih boleh. Ya, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau andai kata penjelasan saya memang parsial, kalau Bu Siswanti menjelaskan saya general dan lebih detail dari satu persatu. Kalau saya kasus per kasus. Tetapi apapun itu, apa yang disampaikan Bu Sis sangat baik dan sangat akademis. Ini membuat kita terbuka mengenai bagaimana tubuh kita bekerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai bagaimana metabolisme tubuh kita, bisa bertanya di kesempatan kali ini. Ini waktu kita masih banyak sampai jam 10 ya, jadi masih ada sekitar 1 jam lagi. Sambil kita bertanya, silakan Bapak Ibu di raise hand atau langsung dengan chat juga. Silakan. Belum ada pertanyaan, Bu. Nampaknya mereka masih terkesima dengan penjelasan Ibu ya. Lalu banyak mungkin ya Pak. Oh tidak. Ini malah banyak bagus. Mungkin ya. Bagus sekali. Masih untuk belum. Bagus sekali. Masih ada 5 lembaran yang belum tersampaikan, tapi saya takut mendolimi. Udah nanti aja, pelan-pelan. Bagaimana Bu? Pelan-pelan asal kemudian bisa masuk ya, biar diserap dulu. Nanti ada yang bertanya, ini ada Bu Sosiana dan Pak Ari Rio Widagdo. Mungkin Mas Freddy bisa dipandu. Oh Pak Sosiana ya Pak ya? Ya, aduh namanya ngacaukan pikiran saya Pak. Silakan Pak. Ini Pak, saya nih selama ikut olah napas dari awal sampai hari ini, itu ketika sebelum olah napas, pH saya itu sekitar 6,4 pH urin. Sedangkan menurut yang dianjurkan itu setelah olah napas kan pH-nya harus naik. Ya. Tapi malah saya kebalik turun, jadi dari 6,5 6,4 itu
turun ke sampai ke 5,9. 5,9 itu. Nah, setelah menjelaskan penjelasan tadi Bu Siswanti, saya ngerti. Jadi ternyata dengan olah napas yang anaerob itu kan menghasilkan asam laktat. Berarti asam laktat itu bisa menimbulkan keasaman juga pada darah. Itu mungkin yang terjadi. Untuk lebih ininya, saya mohon pencerahan dari Bu Siswanti. Bagaimana kondisi saya seperti itu? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Silakan Bu Siswanti, dijelaskan, Bu. Alhamdulillah, Bapak siapa tadi, Pak? Saya enggak. Bu Susiana, Pak Susiana. Mungkin bisa di kameranya diperlihatkan, Bu. Bapak Susiana, ya. Ya, glikolisis anaerob itu berlangsungnya di dalam otot, Bapak. Otot itu memang tempat menyimpan glikogen. Glikogen itu adalah glukosa yang berlebihan disintesa menjadi glikogen yang menjadi sumber energi cadangan kalau kita tidak ada glukosa. Glikogen ini tidak hanya ada di dalam otot, di dalam sel pun sudah ada siap untuk dibongkar kalau dibutuhkan. Ya. Tetapi yang bisa menjadi glikogen bisa disintesa ke sana, tidak hanya karbohidrat, kelebihan lemak pun bisa untuk bisa disintesa menjadi glikogen. Kemudian kembali ke asam laktat. Tadi memang dari glikolisis anaerob yang berlangsung di sel-sel otot, ya, itu akan menghasilkan asam laktat plus 2 ATP. Jadi energinya mungkin gampang capek, ya, karena ngos-ngosan tadi capek. Kemudian apakah asam laktat kemudian berpengaruh kepada penurunan pH? Ini belum ada data otentik untuk bisa disimpulkan, ya. Untuk bisa disimpulkan. Tetapi secara logika, Bapak Pirsa, kalau asam itu adalah pH di bawah 7, di bawah 5 atau di bawah 6, maka bukan tidak mungkin ini berpengaruh. Ini berpengaruh. Jadi, Pak Susiana, jadi itu yang mungkin bisa diterima. Ya, masih ada yang belum terpuaskan gitu. Terima kasih, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Susiana. Saya jadi saya koreksi ya, panggil Bu tadi Pak, jadi Pak Susiana, Pak. Ini dulu mungkin ibunya mengharapkan yang keluar cewek, tapi yang keluar cowok. Iya. Terima kasih banyak Pak Susiana. Mas Freddy, silakan selanjutnya dari peserta selanjutnya yang bertanya, silakan ke Bu Siswanti. Artinya kalau andai kata langsung ada 4 resen, berarti antusias, Bu. Banyak antusias. Ya. Tapi disupport, Pak, karena saya kan masih ilmunya masih minim gitu ya. Wah, Bu, bagus sekali. Istilahnya masih minim. Harus mengguru ke Prof. Eko, ini masih banyak harus mengguru ini. Silakan Mas Fedi. Ya, berikutnya Pak Ari lagi. Ya. Silakan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siswanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijelaskan mengenai kalau makan kesusu gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang bukan kesusu, Bu. Panjang giginya pakai Protexa. Jadi kadang-kadang kalau yang keras kangelan dikunyah terus ditelen. Nah, biasanya kalau ya macam daging lah biasanya gitu, kalau udah keras telen biasanya langsung reaksinya itu. Kalau teman-teman di grup mobil kan banyak yang susah BAB. Nah, kalau saya karena banyak yang kalau keras ditelen akhirnya ya 2 hari atau nggak sampai 2 hari, kadang-kadang langsung, Bu, habis makan kira-kira 1 jam gitu udah kepingin buang air besar. Nah, itu biasanya memang benar keras masihan. Nah, tapi selain itu memang kemarin kan disarankan Pak Eko untuk mengenai PCO, itu saya udah rajin, tapi kebablasan sampai morus. Semua kalau kebablasan ya jadi penyakit, Pak Ari. Nah, iya, saya juga kebablasan. Jari wong Surabaya akan badok itu, Bu. Astagfirullahaladzim. Loh iya kan,
Ada makanan enak parani, makanan enak parani. Ya. Bu Siswanti kan di Malang. Nah, saya begitu landing di Malang, Pak Eko, cari rawon nguling yang di cabangnya, tapi yang dapat rawon dengkul porsi terakhir, Pak Eko. 5 porsi tok. Semuanya diberikan itu. Ya, satu-satu Bu, orangnya pas 5. Oh. Terus suatu saat saya ke sana lagi ya nggak keduman Bu, karena kesiangan. Jadi memang benar-benar enak Pak Eko, ya itu tadi. Iya. Kebanyakan kuliner akhirnya gulone, metu. Nah itu, terus tadi kan dijelaskan Ibu, kalau ada yang glikogennya kesedot dari lemak, ya akhirnya efeknya kita langsung susut ke Bu badannya. Iya, karena glikogen itu karena ada di otot itu mengikat air Pak, jadi keluar airnya, entek sudah badannya. Airnya Bu. Ya. Iya, kan mengikat Pak, air dia. Ya, tapi memang alhamdulillah semenjak ikut Mobi, saya bisa nahan pipis agak lama Bu. Kemarin kondangan, sarafnya udah bagus. Sebelumnya sih nggak sampai setengah jam ke toilet. Nah kemarin saya kondangan jam 8 Bu, berangkat dari rumah jam 7. Baru pipis saja 12:30 siang loh Pak Eko. Bagus. Ya tapi minumnya terus anget gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya glikogennya kemakan ya jadi langsing loh. Saya udah belum lapor Pak Eko. Sekarang makin langsing lagi Pak, udah 70-an Pak. 16,5 kilo. Itu nih Bu. Nah, mungkin kira-kira untuk yang pencernaan tadi Bu Siswanti, Bu, saya ini pun umpami aduh nek ketemu Jawa langsung cara Jawa itu lali. Enggak apa-apa bahasa Indonesia aja, Bapak. Kalau mau bahasa yang lain monggo bahasa Arab saya bisa. Oh, sampun Bu. Madura iso e. Lah ditantang pakai bahasa Arab aja. Jangan Pak, ya. Bu. Enggak gluconeo. Iya, gluconeo tadi udah dikasih tahu di pasrahke wae gitu. Ya. Jadi kalau mama saya udah keras, sering saya lepeh Bu. Jadi saya kunyah-kunyah tol, dirasakan lepeh gitu aja. Kira-kira tindakan apa yang harus dihadapi kalau udah makan? Tindakan yang pertama mungkin saya jawab kembali ke hal prinsip ya Pak. Kalau kita makan itu tidak nuruti keinginan, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan. Karena itu kita di Mobi ini sebetulnya kuliah kedokteran untuk diri sendiri Bapak. 1 bulan minta lulus itu loh, sekolah dokter itu 6-10 tahun Bapak. Ya. Jadi ini dokter untuk diri sendiri Bapak. Dan jangan ngendikan kedokteran, saya masih biayain anak saya Bu. Ini luar biasa. Luar biasa Pak Arief ini disayang Allah benar, karena di sini kedokterannya nggak bayar belas loh Pak. Nggak bayar belas Pak. Bisa sembuh, bisa dapat titel. Di mana ada sekolah dokter sembuh dan dapat titel? Nggak ada. Hanya di Mobi. Ya. Kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwa kalau makan masih gegel-gegel, itu kalau karbohidrat Bapak. Karena mulut kita ini tersedianya enzim untuk pemecah karbohidrat. Sedangkan untuk daging, memang nanti dicerna kembali di dalam lambung, dilanjut ke dalam usus, protein juga. Kemudian di usus yang disebut dengan 12 jari itu, di situ nanti akan ada pembuluh darah yang nempel, nyerap sari makanan yang sudah jadi. Makanan kita kan karbohidrat ya Bapak. Karbohidrat misalkan sudah jadi glukosa, diserap, kemudian sisa makanan yang nggak bisa dicerna, dia akan langsung masuk ke usus besar, ke rektum, kemudian ke anus. Nah itu sudah bagiannya bakteri Bapak. Bakteri yang membantu untuk yang tadinya gado-gado dengan aneka warna, keluar dalam satu warna kuning keemasan itu. Jadi kita harus bersyukur. Ya, Bapak. Itu yang saya maksud supaya karbohidrat tidak membebani lambung dan ususnya, maka itu harus diselesaikan aja di mulut supaya tidak membebani lambung. Itu yang saya maksud Pak Ari. Tapi memang saya udah begitu melihat setiap makan daging
pasti agak naik, Bu. Gula darahnya saya udah matur Pak Eko, terus Pak Eko ngutus digantung dulu dagingnya. Begitu digantung, dan sepo kan istilahnya, Bu. Rasanya sepo. Nggak ada glikogen di situ, Bapak. Tapi makin keras. Terus meninggal makan daging. Ya pasti, karena kan keluar bersama air, Bapak. Keluar bersama daripada proteksa saya yang rusak, dan giginya udah proteksa semua ya, Bu. Di blender, Bapak. Di blender aja. Bu, nggak usah pakai, paling daging cincang aja, dicampur sama telur, ngaten, nggak enak. Nah, itu akhirnya putunya melu-melu, enak yang melu. Dan terus itu, Bu. Jadi memang kalau daging saya terus terang ngurangi juga akhirnya. Larinya ke ikan. Terus Pak. Matur nuwun sama. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya makasih banyak Pak Ari. Baik, selanjutnya Mas Freddy bisa dilanjut dengan Pak Taufik atau Pak Hotmal? Pak Hotmal dulu, Pak. Pak Hotmal dulu. Oke, silakan Pak Hotmal. Suaranya Pak Hotmal. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Mobi. Mungkin Pak Eko masih ingat sama saya kan? Saya berkasus yang sampai PA saya 10, kebablasan hari itu. Sampai sekarang belum bisa turun-turun, masih di atas 8. Sehingga saya lihat gula darah saya tidak turun-turun, tetap di atas 100 lebih. Waktu sebelum kebablasan hari itu, waktu masih di antara 7 sampai 8, itu udah bisa turun di bawah 90. Sekarang nggak turun-turun dia lagi. Saya takut bagaimana, saya tanyakan kepada Bu Siswanti ini, bagaimana secara medisnya saya harus makan obat untuk PPA saya kembali normal lagi. Ini di atas 8 sekarang ini, belum bisa turun-turun dia. Ada 8, 82, 83. Saya kepingin balik lagi ke 7 aja lah, saya pikir juga ya kan. Dulu kebablasan. Kemudian secara medis juga saya mintakan kepada Ibu Siswanti bagaimana, karena badan saya ini udah terlalu kurus, sudah saya bilang juga sampai Eko ya kan, apa yang harus makan vitamin supaya ada kekuatan diri saya. Oke, terima kasih Sis. Monggo Prof Eko atau saya yang menjawab ini? Jangan Bu Siswanti, Bu. Bu Sis, secara medisnya. Saya bukan orang medis, Pak. Saya itu jual jamu, Bapak. Jadi, Pak Taufik. Juga, Bu. Saya juga ngajar juga. Tapi iya, makanya. Ini saya sama dengan garami laut. Kalau nanti Pak Taufik udah tahu, saya belum tahu. Malah harusnya Pak Taufik memberitahu saya. Tapi mungkin, insya Allah, mudah-mudahan jawaban ini benar. Ya. Bahwa kalau pH Bapak terlalu tinggi, 8, ya, sebetulnya 8 kan masih bisa dikatakan netral, naik sedikit ya Bapak. Artinya kalau mau menurunkan, karena prinsipnya pH itu digunakan untuk seluruh aktivitas, artinya Bapak harus banyak bergerak, harus banyak aktivitas. Ya, itu utamanya, harus banyak aktivitas, ditambah harus banyak minum air, supaya kemudian makin ini bagus, bahasanya kemudian makin turun, tidak terlalu buket istilahnya ya, kalau membuat teh itu tidak terlalu buket. Bapak tidak usah khawatir, karena di dalam tubuh kita itu ada sistem homeostasis, tidak ada yang membahayakan, itu nanti akan dinetralisir sendiri oleh sel di dalam tubuh kita, ada bagian-bagian sendiri Bapak. Tadi bisa saya katakan bahwa di dalam sel itu organelnya banyak, ada yang bagian sintesa, ada yang jadi polisi lalu lintas, ada yang buat, ada yang untuk nafas, dan ada yang untuk jaga pintu. Sama dengan insulin, kalau masuk ke dalam sel tidak bisa, karena insulinnya ini, istilahnya membran selnya ini sudah resisten terhadap, tidak suka terhadap insulin itu karena udah berlebihan. Sehingga itu udah buang aja ke ginjal. Akhirnya apa? Di dalam pembuluh darah Bapak, gulanya ada di situ, dicek naik. Karena apa? Ternyata ginjal yang punya fungsi filtrasi dan reabsorpsi
sudah tidak mampu, sudah kelebihan, keluarkan aja, aku sudah nggak butuh. Kalau dibutuhkan ya pasti di re itu artinya kembali ya Pak, absorb itu diserap kembali, ya diserap kembali. Karena sudah berlebih, akhirnya dikeluarkan lewat ginjal. Kemudian kenapa kemudian kena ke ginjal? Akhirnya orang-orang diabetes. Karena pembuluh darah yang kecil-kecil itu tensinya tinggi, tekanannya banyak, jalannya udah macet karena penuh dengan gula itu, akhirnya jebol Pak. Pembuluh darah kecil-kecil itu, pendarahan di situ akhirnya menyebabkan kemudian gagal ginjal. Banyak limbah di situ. Ya. Jadi untuk pH, Pak Taufik nggak usah takut. Itu ada sistem homeostasis yang akan menyelesaikan, tidak usah kita yang bingung ngatur, insya Allah begitu gula darah sudah di bawah 100, seperti anjuran MOBI, akan selesai semuanya. Disyukuri aja Bapak apa yang terjadi, nggih. Terus semangat. Nggih Pak Taufik. Ya, saya takut metabolisme apa saya berubah. Tidak ada yang berubah saya, Bapak. Kan? Kenapa enggak? Iya. Nah tuh bagaimana kira-kira vitamin? Apakah makan vitamin supaya ini udah kurus sekali? Saya pun juga Pak Eko udah surat masih bertahan, saya bilang juga kan. Bapak harusnya yakin bahwa semua yang terjadi pada tubuh kita itu sudah seizin Allah Bapak. Ya, Bapak sakit ini sudah diizinkan. Memang catatannya Bapak tahun ini tanggal ini sakit. Gitu. pH sekian itu sudah ada tulisannya semua. Sehingga Bapak ikuti aja jalannya karena Bapak sebagai artis di dunia ini nggak boleh pilih peran. Bayarannya nanti ini, Pak. Iya. Itu karena mungkin Pak Taufik mudah-mudahan puas dengan jawaban Sis. Karena dari guru kami yang 48, ini saya ada di sini tadi saya lihat ada Ibu Entin, hanya beberapa orang aja yang sudah mendekati yang normal. Ibu Entin tadi ada sih saya lihat teman satu grup saya, itu dia sudah pH-nya udah apanya ada V terbalik. Ada berapa orang? Saya termasuk 48, ada juga yang sampai ke pH terbalik. Ya. Jadi kembali untuk pH itu Bapak harus banyak aktivitas, mungkin harus terus memperpendek jam makan ya Bapak. Karena setiap makan itu kan perlu support pH. Bapak jangan puasa terus ini. Harus banyak makan, jamnya diperpendek supaya kemudian pH dibagi-bagikan gitu Bapak. Oh, ngerti gitu maksudnya? Ya. Tapi jangan karbo ya Bapak. Jangan karbo. Kalau sudah di bawah 100. Ya, jadi Pak Otmal apa yang disampaikan Bu Suwanti itu linear dengan apa yang disampaikan. Bahwa tubuh kita itu selalu membutuhkan pH, Pak. Jadi kalau Anda kata Bapak kelebihan pH, Bapak pakailah pH itu. Misalnya yang disampaikan Bu Suwanti adalah memperpendek jam makan. Jadi kalau biasanya Bapak makan setiap 5 jam sekali, coba makan pendek-pendek 2 jam sekali. Karena setiap terjadi proses pencernaan di tubuh kita, itu membutuhkan pH, Pak. Usus kita membutuhkan pH. Dan itu bisa membuat pH akan berkurang lagi. Bapak pH-nya 8, berapa? 8,3, 8,4. Iya. Dari 10. Dari itu kan. Kalau standar kedokteran, standar medis itu 8 maksimal. Kalau 8,3 Bapak kelebihan. Bapak coba beraktivitas lah. Supaya aktivitas Bapak menurunkan pH Bapak. Memang kalau orang yang ber-pH tinggi biasanya lebih kurus. Oh, gitu ya, mengkuruskan. Ya, makanya coba makan supaya terjadi proses pencernaan. Pencernaan akan menguras pH dan pH akan semakin lama turun, pelan-pelan. Ya Pak ya? Ya. Kasih Pak Eko. Terima kasih banyak. Kasih ya. Terima kasih banyak Pak Otmal. Iya. Oke, selanjutnya Pak Taufik Rida, Mas Freddy. Ya. Silakan Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Sis. Saya Taufik Rida Bu, yang tadi Pak Hotmal Ibu. Oh. Maklum Bapak ini sudah tua juga ini. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Eko untuk saya bisa bertanya kepada Ibu Sis. Pertama, tadi
mendengar mengenai glikolisis anaerob sama glikolisis aerob. Yes. Glikolisis anaerob itu lebih kecil daripada glikolisis anaerob. Apakah boleh disimpulkan lebih bagus banyak olah napas untuk bisa menghasilkan glikolisis aerob atau dengan banyak olahraga? Kemudian fungsi daripada glikolisis itu sendiri mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut, Ibu. Kemudian yang kedua, saya sekarang ini kalau kaitan tadi dengan fungsi mulut itu juga termasuk fungsi pencernaan, itu kalau makan sekarang harus selalu pakai air, Bu. Jadi pakai kuah, jadi pakai kaldu lah, kaldu. Nah, itu kalau tidak pakai kaldu itu seret sekali, Bu. Padahal sudah dicoba dikunyah betul-betul lembut begitu, tetapi masih juga harus pakai pakai kaldu, pakai kuah. Nah, kemudian yang ketiga, saya pernah sampaikan ke Pak Eko, itu suka ada gejala kalau malam itu mulut kering, Bu. Mulut kering, nah itu proses apa? Sehingga tapi kalau saya sadar gitu, dijilat-jilat aja itu udah biasa kembali. Jadi ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Prof, ini yang jawab. Monggo. Busis. Masih Bu Sis. Ini pentasnya. Yang pertama tadi saya enggak nyatet malahin tadi. Yang pertama tadi apa ya Pak? Glikolisis anaerob glikolisis aerob dengan anaerob. Anaerob. Dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Disimpulkan dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Jadi lebih mana glikolisis anaerob yang dilakukan di ONAF ini hanya untuk merekayasa tubuh kita untuk mempersiapkan kalau terjadi apa-apa yang seperti itu, kekurangan oksigen tetap bisa menghasilkan energi. Iya Bapak. Jadi itu dilatih naik turun gitu supaya tubuh kita kemudian terbiasa. Itu kalau dalam istilah biologi itu hormesis. Exercise-nya paru-paru seperti itu untuk menuju homeostasis. Itu namanya mitohormesis Bapak ya. Hormesis yang berlangsung di dalam mitokondria kalau glikolisis aerobnya. Ya. Jadi tetap diperlukan dua-duanya. Satu untuk itu, yang kedua untuk elastisitas pembuluh darah, untuk supaya vasodilatasi, vasokonstriksi, kalau sering dilatih kan jadi elastis ya Bapak. Kalau nggak pernah dilatih, kaku semua, ini menyebabkan nanti penyakit stroke dan pembuluh darah pecah dan yang lain. Jadi itu. Kemudian yang kedua tadi apa nih Pak? Ini muridnya nggak ngerungok gini. Yang kedua, makan Bu harus pakai kuah itu selalu. Makan harus pakai kuah, nggak ada masalah Bapak. Sebetulnya tanpa kuah pun Allah itu sudah menyiapkan kuah dengan liur. Tetapi karena mungkin yang dimakan telur nggak selera, liurnya nggak keluar. Ya, akhirnya ditambah dengan kuah, didorong dengan kuah. Selama kuahnya itu adalah tetap dalam batas-batas mobi yang diperkenankan air ya, air hangat, maka nggak ada masalah. Kuah pun yang hangat, tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas supaya kemudian bisa mendorong masuk ke dalam pencernaan kita. Sebetulnya pencernaan kita ini luar biasa Bapak. Begitu masuk di pintu itu sudah akan masuk dengan adanya gerak peristaltik, gerak meremas mulai kerongkongan sampai ke lambung sampai kemudian ke usus ya. Ini bisa dibuktikan kalau Bapak mirsani orang apa itu yang akrobat itu Pak, kepala di bawah, kakinya di atas. Kalau karena gravitasi dia tidak bisa makan kan, tapi mereka diberi minum bisa masuk. Karena apa? Karena ada gerak peristaltik itu. Itu logikanya yang gampang bahwa memang Allah sudah menyiapkan segalanya dengan luar biasa, super canggih. Nggih, Pak Taufik, itu yang diperkenankan untuk ditambah dengan kuah ya. Sebetulnya kalau air itu malah sebetulnya minumnya sebelum atau sesudah makan agak jauh mestinya supaya tidak mengganggu pencernaan. Nanti kalau minum ya minum sendiri memang lebih baik karena kalau minum cairan itu ke pencernaan langsung dicerna Bapak. Tapi kalau makan kan masih harus berapa jam tergantung lamanya makan, lamanya yang dicerna.
Nggih, Pak Taufik. Kemudian yang ketiga apa tadi, Pak? Mulut kering, Bu, ada gejala mulut Oh, kering. mulut kering itu adalah ciri-ciri ketosis. Bapak artinya bersyukur sudah masuk ke ketosis, artinya itu ada ciri-cirinya antara lain mulut kering, mulut bau. Ini sudah merupakan ciri ketosis. Insya Allah secepatnya akan hilang begitu sudah masuk. Ini awal masuk, Bapak. Kayak apa ya? Awal masuk pasti ada adaptasi dulu nanti ya. Adaptasinya itu dengan mulut kering. Tidak ada masalah, diberi fisik wajah, Bapak nanti akan sembuh. Ya? Itu Pak Taufik, mudah-mudahan bisa berkenan menerima saran saya. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Eko, mulut kering itu gejala ketosis. Ya, memang gejala ketosis. Ya, terima kasih. Saya pikir secara umum prinsip saya dan prinsip keilmuan akademis sama saja kok. Cuman bedanya kan saya melihat bahwa karena heterogen, saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Tetapi prinsip pengetahuan yang saya miliki dan Bu Siswanti miliki sama. Sama, sejalan. Sama, sejalan. Cuman kalau Bu Siswanti menyampaikan akademis karena beliau memang seorang pengajar, Pak. Kira-kira begitu. Lagi, Pak Eko. Benar, ini benar kok. Kenyataan. Jual jamu kok pengajar. Jual jamu. Jual jamu itu sulit loh, Pak. Jual jamu. Ini sekarang lagi jual jamu ini di sini. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Baik, kita akan lanjut lagi. Mas Freddy, tolong unspotlight untuk Pak Taufik. Silakan Bu Siswanti, kita lanjut lagi paparan Bu Siswanti mengenai metabolisme kita. Silakan. Monggo. Pertanyaannya udah nggak ada, Pak. Oh iya, sebentar. Ini ada yang Jangan pertanyaan. mendolimi loh, Pak. Aku dari... memang bisa loh, Pak. Oh enggak. Ini pertanyaan untuk Bu Siswanti ya. Tanya ya Bu, ini dari Pak Iwan Hanuranto. Tanya ya Bu, untuk proses generasi, bagaimana caranya agar dapat berlangsung konsisten? Apakah mungkin kembali normal seperti sebelum kena diabetes? Terima kasih. Dari Pak Iwan. Ya. Terus kemudian, kenapa kalau kortisol gula darah ikut naik, kortisol naik maksudnya, gula darah ikut naik. Buat atau keperluan apa glikogen naik? Ya, ini sebenarnya penjelasan sudah saya sampaikan berkali-kali, tapi mungkin Bu Siswanti bisa menyampaikan. Nah, yang sudah dijawab nggak usah tak sampaikan lah, Pak. Oh iya, iya. Ini nampaknya pengen jawaban dari Ibu. Ada second opinion. Ya, silakan. Pak siapa, Pak? Enggak ada gambarnya. Yang pertama dari Pak Dadang Rahmat dan kemudian Pak Iwan Hanuranto. Pak Dadang tentang kortisol. Kortisol. Dan Pak Iwan Hanuranto mengenai regresel. Sekali lagi saya ulangi ya. Tanya ya Bu, untuk proses regresel bagaimana caranya agar dapat berlangsung konsisten? Apakah mungkin kembali normal seperti sebelum kena diabetes? Itu Pak Iwan. Kalau Pak Dadang tanya kortisol naik, gula darah ikut naik. Buat atau untuk keperluan apa sih glikogen atau gula darah itu naik? Pak Dadang. Ya. Saya coba jawab Pak Dadang dulu karena yang sampel ini sudah diterangkan berkali-kali oleh Prof. Eko. Mudah-mudahan karena lupa atau karena tidak terbaca, karena lupa itu satu kenikmatan juga. Andaikan tidak lupa, maka ingat terus yang jelek-jelek, maka tambah glukoneo, Bapak. Sehingga ini kembali, kenapa kok kortisol keluar gula darah naik? Karena kortisol ini merangsang glikogenesis, terjadinya penguraian gula. Karena apa? Karena kortisol naik, jantungnya berdebar kuat. Nah, ini menyebabkan harus ada persiapan gula untuk aktivitas itu. Sehingga aktivitas itu harus ada ditunjang dengan gula, sementara gula di luar tidak ada. Yang ada di otot. Akhirnya terjadi gluconeogenesis. Iya Pak Dadang. Jadi itu. Semua ada perlunya, tidak ada yang sia-sia. Tolong diingat bahwa satu kesatuan sistem yang ada di dalam tubuh kita ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi satu rangkaian. Nah itu kan urusan pencernaan, loh kok bisa ke urusan sistem regulasi, hormon, kok bisa kemudian masuk kembali ke sistem respirasi sel. Nah ini semua adalah berkaitan, luar biasanya ciptaannya itu yang ini Bapak. Ya.
Manusia tidak akan bisa menyaingi, menandingi ini. Dari jumlah aja sudah nggak bisa. Bagaimana dengan rumitnya seperti itu? Jadi Pak Dadang, mudah-mudahan puas dengan yang saya sampaikan. Kemudian selain Pak Dadang tadi, Pak Ikhwan Handuranto mengenai Pak Ikhwan. Handuranto ya. Ya, tentang konsistensi, apakah bisa konsisten? Yang bisa menjawab itu sebetulnya Bapak sendiri, karena ini urusannya dengan BMP, IF, kemudian OLNAF. Selama Bapak bisa jalankan itu semua, insya Allah akan bisa kembali normal. Tidak ada yang tidak mungkin kalau itu usahanya betul-betul dilakukan. Malah untuk urusan Allah ini, kun fayakun. Kalau diizinkan pasti terjadi. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia Bapak, insya Allah bisa sembuh. Nanti bisa Bapak buktikan sendiri, kalau Bapak betul-betul BMP ketat, IF, kemudian OLNAF tetap dijalankan. Bapak akan bisa sembuh paripurna atau menjadi sehat seperti sedia kala. Tetapi tetap diingat, kita ini sudah makin usia, diabetes itu bisa juga karena usianya juga bertumpuknya itu kan lama ya Bapak. Jadi kemungkinan sembuhnya ya agak lama, tapi begitu sembuh, jangan jatuh di lubang yang sama. Artinya kalau dulu makan hanya modal mulut saja, sekarang harus bermodal dengan otak, berpikir berapa kebutuhan, ini berapa kalori yang saya makan, saya harusnya cuma berapa, bagaimana cara makannya, bagaimana cara olahnya, dan sebagainya. Itu perlunya kita kuliah di sini Bapak, di MOBI. Sehingga Bapak nanti lulus bisa menjadi dokter untuk diri sendiri, dan tidak mungkin, dan bukan tidak mungkin, bisa jadi dokter untuk anak cucu kita. Itu yang bisa saya teruskan Pak Prof. Eko, mudah-mudahan Prof. Eko bisa nambahkan mana yang kurang. Nah, saya pikir sudah lengkap itu. Sudah lengkap itu. Bu Rosmanidar. Ya. Ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas, tapi nampaknya pengen jawaban dari Bu Siswanti. Bu Siswanti, bagaimana menyembuhkan lambung yang sedang akut? Saya kalau melakukan IF, setelah berapa jam, lambung perih. Kalau lambung sudah perih, kepala sakit sampai stres. Nah, kira-kira jawaban Bu Siswanti apa saja, Bu? Silakan. Bismillah, mudah-mudahan berkenan. Lambungnya sudah luka ya, Bapak. Kalau lambung luka, andaikan tembok itu growok gitu ya. Nah, itu nggak boleh langsung ditempel dengan apapun. Mau tempel roti tawar ya pasti bisa nutup, tetapi kan tidak ada manfaatnya. Karena itu harusnya dibongkar seluruhnya. Bongkar seluruhnya yaitu dengan BMP ini. Dengan makan protein tinggi, karena sel-sel lambung juga membrannya terdiri dari protein, PLP, protein, lemak, protein. Di dalamnya hampir semuanya protein. Ibu. Sehingga Ibu nggak usah khawatir dengan PMP ini, walaupun perih, itu istilahnya kayak dikasih betadin gitu, perih sebentar tapi untuk disembuhkan. Bukan berarti perih sedikit kemudian makan, tidak. Ini bukan solusi yang terbaik, tapi tetap lakukan PMP, regenerasi pasti akan berlangsung. Kenapa kemudian terus kepala? Kembali saya katakan bahwa sistem organ kita tidak berdiri sendiri-sendiri. Di setiap organ ada sistem saraf, ada sistem pembuluh darah, ada sistem otot, itu semua ngumpul di situ Ibu. Jadi pasti kena, karena yang nempel di dalam dinding lambung, itu kan ada pembuluh darah, ada saraf yang menginstruksikan, perut lapar cepat diisi, ini makan, itu semua ada Ibu. Ya. Sehingga itu yang harus difahami Ibu. Mudah-mudahan berkenan dengan yang saya sampaikan. Bersabar menunggu kesembuhan itu memang bersabar ini kan ada 3 hal ya Bu. Sabar itu memang sakit karena menahan. Menahan apa? Menahan nafsu, nggak boleh makan yang enak-enak. Kemudian menahan lidah untuk tidak mengunyah hal-hal yang kita tidak boleh. Yang satu, menahan anggota tubuh. Jangan bergerak ke tempat-tempat yang menjadi hal-hal yang diharamkan untuk kita sekarang. Karena kita nggak boleh makan gula itu kan. Sehingga itulah katanya menahan itu sakit. Sama dengan menahan yang dilakukan oleh Prof. Eko saat OLNAF. Menahan itu sakit sekali. Bahkan ada yang geliang gitu. Ya, itulah Ibu artinya sabar. Ya, itu Prof. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih banyak Bu untuk jawabannya Pak Dadang ya. Oke, saya pikir kita bisa lanjut dengan kuliah Ibu. Saya rasa kita bisa lanjut. Ini direkam kita rekam dan kemudian akan saya sebarluaskan di YouTube supaya orang bisa mempelajarinya. Dikoreksi dulu loh Bapak.
Oh ya, pasti akan kita edit kalau andai kata itu perlu diedit. Ada yang kemudian pas bisa diingatkan ya. Mungkin sore juga akan kita lanjutkan kuliah ini Bu, supaya banyak yang tercerahkan. Karena saya dengar dari Ibu masih ada 5 lembar lagi yang harus disampaikan. 5 lembar itu kalau nulis 5 lembar Pak, kalau ngomong itu sudah. Habis. Oke. Ya ini masih ada sih sedikit lagi mungkin tentang. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi, kita selesaikan saja karena tidak ada pertanyaan dan Ibu bisa lanjutkan lagi. Silakan, monggo. Ya. Terkait dengan tadi yang dikatakan sebagai protein ya Pak. Ini yang perlu kita bahas terkait dengan PMP kita. Kenapa sih kok harus protein? Kenapa sih kok harus lemak? Dikatakan bahwa protein itu punya fungsi beragam. Antara lain untuk pembangunan jaringan utama tubuh. Ya. Kalau karbohidrat hanya sebagai bahan bakar, maka kalau protein itu sebagai pembangun jaringan utama di dalam tubuh. Jaringan utama itu pasti itu adalah mulai yang kita punya organ yang utama kan otak, jantung, paru-paru satu masih bisa, ginjal satu masih bisa, liver. Ini orang punya 5 ini yang bisa hidup dengan baik masih ya. Tapi kalau 5 ini sudah ada yang jatuh, sudah ada yang rusak, maka kemudian akan berdampak ke yang lain. Loh, kita termasuk yang di mana? Kita termasuk yang kerusakan hati. Ya. Kerusakan hati yang disebabkan oleh konsumsi makanan tidak berdasar kebutuhan, tetapi berdasarkan keinginan atau nafsu. Sehingga yang kita makan berlebih, harusnya untuk karbohidrat hanya 325 gram, kita bisa makan lebih dari itu, akhirnya pankreas yang bekerja keras seperti efek roller coaster ya, sehingga berdampak pada kerusakan pankreas. Ini akan bisa diperbaiki setelah ada nutrisi yang berupa protein utamanya dan ada bahan untuk membakarnya yaitu oksigen. Karena apa? Karena oksigen ini dibutuhkan untuk membongkar yang tadinya namanya protein menjadi asam amino. Asam amino inilah yang kemudian akan membentuk jaringan tubuh sesuai instruksi daripada DNA yang ada di asam nukleat, di nukleolus, anak inti ya Pak. Yang tadi saya katakan onde-onde dengan intinya. Intinya itu penting karena presidennya ada di situ. Dia yang merintahkan, ini bentuk ini, ini bentuk ini, itu semua ada di sana. Cuman kalau yang bagian messenger tadi, bagian yang bawa tadi nggak benar, ya persis sama. Tapi kalau dia melenceng instruksinya, maka tRNA-nya akan kacau dan yang terbentuk protein yang tidak sesuai dengan perintah daripada DNA. Jadi itu yang dikatakan sebagai pembangunan jaringan utama. Merupakan bagian dari setiap sel tubuh. Saya katakan tadi merupakan bagian ya karena dia penyusun membran, penyusun ribosom, mitokondria, semua itu tersebar di dalam organel yang ada di dalam sel. Ya. Kemudian membantu sel strukturnya, fungsinya, pembentukan apa? Saya sudah pernah sampaikan bahwa yang dikenal dengan istilah hemoglobin, antibodi, hormon, enzim, itu semua adalah secara biologi namanya itu, secara kimia itu adalah protein yang perancangnya adalah DNA yang ada di dalam nukleolus. Itu yang perlu difahami juga ya. Bahkan protein ini juga pemasok nitrogen untuk materi genetik yang kita kenal dengan DNA itu, deoxynukleik acid, kalau RNA ribonukleik acid. Ya, di situ ada protein. Kok tahu di situ ada protein? Karena ada N, nukleiknya ini ada nitrogen di situ. Ya. Itu yang dikatakan membantu struktur, fungsi dan pembentukan hemoglobin, enzim, antibodi, hormon, kemudian dan yang lain ya. Kemudian untuk apa lagi? Perlu untuk nutrisi karena mengandung 20 asam amino. 20 macam asam amino. Di mana yang 8 itu kita tidak bisa mensintesa. Yang 8 itu mudah-mudahan udah kenal semua ini. Kalau saya dulu waktu ngajar pakai jembatan keledai ya. Ya, pakai FTLL TTMB. Nggak usah saya sebutkan ya Pak. Bapak Tapi mungkin bagi teman-teman bisa disebutkan Bu. Ya. Entalasin, isolesin, leusin, lisin, triptofan, treonin, metonin, dan varin.
Pasti sudah tidak asing lah di telinga itu. Nah, protein terbaik itu yang ada adalah di telur. Ada di telur, ini semua ada gitu ya. Sehingga kenapa PMB-nya MOPI menyarankan itu bukan asal saran, semua sudah ada alasannya dan semua sudah ada dasar teorinya. Sehingga Bapak Ibu yang ada di sini mudah-mudahan tidak ragu dengan makan telur. Bahkan tadi dikatakan vitamin dan mineral, vitamin tidak bisa loh dibuat oleh tubuh kita. Maka vitamin itu pun di dalam telur sudah ada. Sehingga komplit bahwa di dalam telur ada 23 unsur hara, ada 23 unsur selain protein, lemak, dan vitamin mineralnya. Ya, karbohidratnya nggak ada kecuali kalau itu telur asin. Ada karbohidrat di situ. Terjadi pada saat pemrosesan. Kemudian lemak ini yang kita ambil dari VCO itu sebetulnya ya. VCO yang dianjurkan itu adalah sebagai sumber juga untuk terkonsentrasi. Mengapa sebagai sumber? Karena kalau karbohidrat dan protein pada glikolisis aerob hasilnya hanya 36 ATP. Sedangkan lemak bisa 44 ATP. Jadi lebih besar, Bapak. Lebih besar sehingga itu lemak lebih bisa bertahan, lemak bisa untuk ganjelan tubuh kita, sehingga itulah dikatakan sebagai sumber energi terkonsentrasi. Menghasilkan energi 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat dan protein ya. Kemudian apa fungsi lemak? Fungsi lemak pasti sudah tahu semua bahwa fungsi ini adalah membentuk struktur sel. Tadi sudah disebutkan, selain protein ada lemak, PLP. Kenapa harus ada 3 lapis begitu? Supaya di situ terjadi istilahnya ada seleksi semi permeabel untuk zat yang mau keluar masuk. Jadi pintunya 3 lapis. Pintu ini nggak bisa masuk, pintu ini. Nah itu Pak, selanjutnya. Ya. Sehingga kalau glukosa mau masuk, ya pasti lewat 3 pintu itu. Biasanya caranya, kalau glukos masuk, itu namanya sel makan, membran sel itu melengkung masuk, glukosnya masuk, kemudian ketutup sudah lengkungannya, glukos masuk, membran selnya kembali ke struktur semula. Itu juga pekerjaan lemak. Bisa difahami ya Bapak? Jadi itu sel masuk, sel makan namanya ya, sel makan glukosnya. Kalau insulinnya mau masuk, sehingga kenapa orang diabetes kemudian wong makannya banyak tapi kok ngelemprek seperti gombal amoh katanya gitu kan? Ya karena gulanya nggak bisa masuk, nggak bisa jadi energi, ngambang di darah itu yang akhirnya membebani lalu lintasnya, akhirnya beban ke jantung, beban ke ginjal, beban juga ke saraf, akhirnya sarafnya kemudian mengalami kerusakan. Itu yang Prof selalu ingatkan dengan glikasi. Jadi itu mungkin arahnya ke sana. Kemudian membentuk bantalan pelindung. Ya, bantalan pelindung, isolasi sekitar organ vital. Ya, ini memang betul-betul dibutuhkan. Andaikan tidak ada orang-orang yang kurus, tidak ada lemaknya, itu sakit banget kalau duduk sakit, kebentur sakit. Nah, ini salah satunya adalah untuk membentuk bantalan pelindung tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ada 2 ya Pak, larut dalam air dan larut dalam lemak. Ya, monggo dicari itu untuk PR. Kalau gurunya nanti ngasih semuanya nggak mau belajar itu. Saya dulu sering menyampaikan hidrofilik sama hidrofobik. Ya. Itu adalah yang bisa dicarikan lemak, minyak, dan juga air. Saya sering ya menyampaikan bahwa itu. Ya, ya jadi larut lemak, larut air. Larut ya. lemak. Kemudian fungsi lemak itu tempat menyimpan energi cadangan. Sudah jelas tadi ada di glikogen karena kelebihannya bisa dirubah menjadi glikogen, disintesa. Ya. Asam lemak plus gliserol itu kan bongkaran daripada lemak. Ya. Dibentuk kembali di anabolisme menjadi glikogen yang siap dibongkar kalau kita membutuhkan. Saya dulu ngajarnya pakai FFA, free fatty acid. Ya. Asam lemak bebas yang itu bisa dibutuhkan kalau kita pas membutuhkan untuk energi. Kemudian asam lemak esensial itu yang mana sih? Asam lemak esensial itu yang kita butuhkan itu terutama yang berbentuk yang namanya LLA, linoleat, linolin, asam arakinoat, yaitu semua adalah asam yang perlu dikonsumsi untuk makanan kita. Ya. Ya, lemak jenuh, kolesterol ini terlibat soalnya di dalam penyakit jantung ya.
arteriosklerosis, ya, arteriosklerosis. Karena kalau terjadi penebalan daripada pembuluh darah atau terjadi embolus, embolus itu apa ya, gumpalan di dalam pembuluh darah, ini menyebabkan pecah pembuluh darah, ini yang kemudian berdampak pada semuanya, ya. Kemudian mineral yang dibutuhkan ini sebetulnya tidak berkontribusi langsung dengan penyiapan energi sih, tetapi dia mengatur tubuh, berperan di dalam jalur metabolisme. Ada peran-peran tertentu yang mineral itu dibutuhkan, antara lain peran kalsium, peran kalium untuk jantung ya Pak. Peran kalsium untuk pembentukan osteoblast, pembentukan tulang. Kalau belum jadi kan osteoblast untuk kemudian menjadi osteosit ya. Itu yang dikatakan punya peran di sana. Ada 25 hal yang penting. Nah, ini kalau kurang bisa timbul macam-macam ini. 25 itu yang paling selalu diingat oleh Bapak-bapak itu selain CHONSP, ini adalah untuk protein ya Bapak, untuk membentuk protein. Kita kenal ada kalsium, ada fosfor, ada ferrum, ada sodium, ada kalium, ada klorida, ada potasium, ada plumbum ya. Kemudian mangan, seng, itu, fluor, yodium, ini semua dibutuhkan untuk istilahnya berkontribusi kepada pengaturan metabolisme, pada jalur metabolisme. Kemudian vitamin ini penting, tidak dapat disintesa oleh tubuh, jadi harus diambil dari makanan. Makanan sudah betul kita ambil itu adalah yang ada di telur itu, dan semua yang disarankan oleh PMB sudah ada di situ sehingga bisa berperan. Misalkan vitamin B berperan pada saraf, sehingga kalau ada kerusakan saraf atau itu kok cepet capek ya ini, udah minum vitamin B aja. Nah, ini artinya apa? Antara lain juga bisa membantu pelepasan asam laktat tadi Bapak, yang menyebabkan capek ya. Atau ada gangguan di saraf sehingga gampang capek. Itulah yang dikatakan di dalam vitamin A juga dibutuhkan untuk mata. Mata di sini mungkin pada misal kita dari gelap ke terang. Gelap ke terang kan butuh adaptasi ya Bapak. Nggak langsung bisa lihat gitu. Itu dibutuhkan vitamin A di situ. Kalau kita kurang vitamin A maka agak lama menyesuaikannya. Jadi ada model adaptasi yang membutuhkan vitamin. Ya, itu tentang makanan yang mungkin terkait dengan metabolisme. Ya. Bagaimana tentang hormon dan enzim? Pasti masih ingat bahwa hormon dan enzim itu adalah apa Pak? Nanya Prof. Eko, apa Pak hormon dan enzim? Ini mentornya kok nggak ada yang nanya ke Bu Sisi. Loh, saya jadi nggak enak semua ini nanti. Kok enggak? Ini bagus kok. Justru saya mendapatkan banyak pembanding. Karena ada beberapa hal yang mungkin saya rasa ada yang harus saya tambahkan pengetahuannya. Artinya saya harus menambah pengetahuan saya. Dan kadang-kadang saya juga harus menutupi apa yang Ibu ketahui dalam naturopatik. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Bu Siswanti sangat konstruktif kok buat saya. Jadi kadang-kadang saya harus mendengarkan baik-baik. Oh, ini benar nggak dengan pengetahuan saya? Oh, ini cocok nggak dengan pengetahuan saya? Secara umum bagus sekali kok membangun saya. Iya. Ya. Pastinya saya ingin membangun kebersamaan di MOBI untuk supaya MOBI lebih cerah lagi sehingga mereka yang masuk tidak penuh dengan curiga. Ya. Karena ilmunya jelas. Ya. Ya. Kembali kepada hormon tadi, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya. Pasti ingat bahwa kelenjar ini adalah tersusun dari jaringan kelenjar endokrin ya. Kelenjar endokrin ini biasanya mensekresikan, beda ya Pak, sekresi dengan ekskresi. Ya. Kalau ekskresi itu keluar tidak bermanfaat lagi, tapi kalau sekresi dikeluarkan untuk digunakan kembali. Ya. Jadi kalau hormon itu disekresikan oleh jaringan, oleh kelenjar tadi ke dalam darah. Tapi kalau enzim bisa bekerja tidak di dalam darah. Seperti tadi saya katakan di ludah ada enzim amilase, ini kan tidak di dalam darah Bapak, di dalam ludah. Ya. Diberikan langsung di dalam ludah, kemudian itu mencerna amilem menjadi monosakarida oleh amilase. Jadi kalau enzim pencerna lemak, lipase, kalau enzim pencerna protein, protease. Jadi semua akhirannya substrat plus ase. Ya.
Kemudian merupakan apa istilahnya ya, hormon ini merupakan alat komunikasi antara sel, jaringan dan organ. Ya. Kemudian juga pembawa pesan kimiawi, yaitu tadi antara lain kalau kita lapar maka akan ada saraf yang beritahu. Kalau saraf regulasi pertama tidak dihiraukan, maka yang akan memberitahu adalah hormon. Ya. Adalah hormon. Hormon inilah yang kemudian akan menyebabkan reaksi di dalam lambung, asam lambung keluar. Kalau dulu pada saat saya ngajar orang sehat, begitu asam lambung keluar, jangan sampai tidak makan. Kalau enggak dimakan, makanannya enggak disiapkan, itu akan gerogoti sendiri. Gitu. Sekarang ilmunya beda ini. Beda karena saya berhadapan dengan teman-teman yang sedang mengalami sesuatu yang insya Allah itu akan membawa keberkahan. Ya, tidak penderitaan, bukan keberkahan, membawa keberkahan. Karena di sini kita jadi bersaudara, di sini kita bisa berjuang bersama-sama untuk mengembalikan amanah yang tadinya luar biasa, sekarang rusak, dikembalikan pada yang benar. Mudah-mudahan ikhtiar ini betul-betul sesuai dengan perintahnya. Kemudian hormon ini juga dikelompokkan menjadi 3, Bapak. Ada protein peptida, kemudian ada steroid, dan ada amina. Peptid ini terbuat dari seperti yang Prof ungkap tadi, rantaian asam amino, ya, lebih dari 1 yang pasti kalau peptida, dipeptida, polipeptida. Poli itu banyak. Ya. Kemudian steroid terbuat dari tambahan kolesterol lemak, ya. Ini biasanya ada di persendian. Ini ada steroid yang ada di sinovial, ya. Minyak sinovial itu ada pada bantalan yang dihasilkan oleh membran daripada tulang-tulang persendian itu, ya. Kemudian hormon seks ini memang betul-betul ditunjang oleh hormon ini oleh adanya ya ada lemak, ya. Ada hormon seksnya, bisa testosteron, bisa estrogen, bisa semuanya berbasis steroid. Ester itu perempuan, ditambah kalau itu androgen, andre itu laki, ya, androgen. Biasanya ditambahkan di sini progesteron. Ya. Kalau pada laki testos dan andro, pada laki ester dan progres. Ya. Kemudian amina ini dibuat dari asam amino individu, biasanya namanya dikenal dengan tirosin, ya, yang membantu membuat hormon yang berhubungan dengan semua kejadian metabolisme. Jadi amina ini khusus diperuntukkan untuk melakukan hormon, menghasilkan hormon untuk kegiatan metabolis antara lain insulin tadi, ya, insulin. Kemudian ada hormon tidur, hormon melatonin, ya. Itu yang dikatakan sebagai macam-macam hormon. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kalau kita ingat dengan insulin, protein dan polipeptid ini, ya, insulin itu berisinya pengambil dan apa istilahnya ya, meneruskan ke dalam sel. Ini dikenal dengan insulin itu dengan lipogenesis. Kalau glukagon itu lipolisis. Lipogenesis berarti di situ ada pembentukan, sintesa, ya Bapak. Kalau glukagon lipolisis, lisa itu artinya terurai. Yeah. Pernah ingat lukisan Mona Lisa? Bapak ingat apa? Ingat rambutnya yang terurai, ya. Jadi itu lemak ya. Ini bisa stres yang ngajar juga ini Pak. Karena yang mau diberikan tuh banyak, ini bisa masuk nggak bisa masuk. Jadi tak enggok supaya nggak kemudian jenuh. Mudah-mudahan teman-teman nggak jenuh ya. Nggak ada komentar yang jenuh toh Pak. Saya malah komentarnya bagus-bagus kok. Bagus sekali, saya mau berhenti istirahat Olnaf, sendiri mah nggak jadi, begitu Bu Siswanti bilang. Penjelasan Bu Taskiro, Pak Adi Wijaya, Pak Eko, pastikan rekamannya di-share lengkap ya Pak. Thank you. Bagus sekali semua Bu, tertegun. Luar biasa. Prof Eko, kalau boleh di-share boleh, tapi kalau bisa boleh nggak wajahnya nggak dinampakkan, hanya suaranya saja. Kenapa Bu? Nggak apa-apa, karena kan wajah ini aurat ya Bapak. Ini saya dengan FVN aja membalas pesan itu banyak yang kemudian kangen sama suara saya. Jadi kan khawatir ini Pak. Nggak boleh, itu aurat.
Ya, Itu kan saya ditegur sama anak saya, Bapak. Saya ditegur, ibu nggak boleh gitu. Ya, ibu nanti bilang Prof Eko untuk bisa dihilangkan mukanya. Mukanya muka yang itu aja loh, Bapak. Muka yang nggak apa ya? Apa ditutupi ya mukanya ya? Tutup Pak, dikasih. Gimana caranya? Bapak kan pintar IT saya. Makanya ini pesan anak-anak, Ibu, nanti Ibu kalau sudah didengarkan semuanya, Ibu jadi repot loh ya, nanti itu pertanggungan jawab akhiratnya besar gitu kan. mana itu ya? Nggak tahu wes, pokoknya itu PR-nya Prof Eko. Coba nanti saya buatkan dengan apa di YouTube ada yang namanya di blur ya wajahnya bisa. Di blur atau buat animasi aja loh, Pak. Kalau di YouTube ada satu fasilitas untuk memblur bisa. Tapi kalau animasi nggak bisa. Pokoknya mohon maaf ya Pak, saya minta tolong banget itu karena anak-anak pada ini lihat suaranya Ibu, lihat tuh WA-nya Ibu itu, lihat siang Japri. Semua pada senang sama Ibu, suaranya enak, bisa menurunkan nggak jadi glukoneo, maka Ibu sekarang mukanya yang dianukan ya. Mesti dianggap sabar, ini anu banget gitu. Ibu harus hati-hati ya, nanti sampaikan ke Prof Eko. Tolong bantu saya ya Pak. Untuk menyembunyikan identitas diri. Ya. Kemudian ini terjadinya reaksi biokimia ini ya. Protein ini juga menyebabkan reaksi biokimia dengan membuat enzim protein yang membantu ribuan reaksi biokimia yang terjadi di dalam dan di luar sel. Berbeda kalau hormon itu endokrin kelenjarnya, kalau enzim ini adalah eksokrin. Eksokrin artinya dia tidak dimasukkan ke darah, tidak ada pembuluhnya, tidak ada salurannya, tapi bisa dengan konteks daripada saraf, istilahnya ada saraf reseptor yang menerima itu kemudian dibalas untuk dibentuk, dikeluarkan. Ya. Kemudian strukturnya memungkinkan untuk bergabung dengan molekul yang lain yang di dalam sel yang kemudian disebut dengan substrat. Ya. Jadi enzim ini bisa bergabung dengan yang lain. Penggabungan ini berguna untuk mengkatalisasi reaksi yang penting untuk metabolisme tubuh. Apa sih katalis itu? Katalis itu enzim ini berperan sebagai katalisator. Artinya apa? Dia mempercepat reaksi di dalam tubuh, tetapi tidak ikut bereaksi. Artinya dia kembali ke posisinya sebagai enzim. Ya. Sama dengan kalau di pabrik industri, kalau mau menghasilkan alkohol dengan tidak membutuhkan panas yang tinggi, cukup dengan fermentasi. Nah, fermentasi ini menggunakan enzim, ya. Menggunakan enzim hasilnya lebih bagus, ya. Karena lebih alami. Kemudian beberapa enzim yang butuh molekul lain, antara lain adalah vitamin dan mineral, karena harus ada bantuan untuk supaya reaksinya berlangsung. Kemudian apa sih fungsi tubuh? Fungsi tubuh ini bergantung pada enzim. Fungsi tubuh ini bergantung pada enzim. Ya, untuk pencernaan, untuk produksi energi, ini semua pakai enzim. Untuk pembekuan darah itu pakai enzim, untuk kontraksi otot ini pakai enzim. Misalkan tadi, ya, misalkan terjadi di mitokondria, itu ada enzim oksidase, ya. Itu artinya apa? Antara substrat dengan ase itu digabung untuk melakukan pekerjaan metabolisme, yaitu anabolis ataupun katabolis. Ya. Juga dikatakan protein itu juga untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Itu yang penting untuk diketahui juga. Selain juga berperan, protein itu mengangkut, menyimpan nutrisi. Tidak hanya mengangkut, dia bisa menyimpan. Bisa menyimpan. Apa yang disimpan antara lain adalah kalsium. Ya. Adalah kalsium. Menyimpan bisa bentuk ferritin. Ferritin itu adalah simpanan protein yang menyimpan Fe ya, besi Bapak, zat besi. Sedangkan yang kasein ini adalah protein utama dalam susu biasanya yang membantu untuk pertumbuhan bayi. Ini pun disimpan oleh protein di dalam sel. Jadi dia seperti ayam mengerami telur nih Bapak. Jadi dia menyimpan.
Kemudian fungsi lain, protein ini membawa zat ke seluruh aliran darah kita. Siapa dia? Masih ingat siapa yang membawa zat ke aliran darah kita? Namanya siapa? Sudah lupa semua. Itu yang dikenal dengan hemoglobin. Ya, hemoglobin. Hemoglobin ini terhadap O2 dengan terhadap CO2, dia lebih punya afinitas atau daya tarik CO2. Dia lebih tertarik pada CO2 100 kali daripada O2. Ya. Jadi betul. Seperti gadis cantik, CO2 itu cantik banget, O2 ini elek. Sehingga HB itu kalau ada CO2 masuk lebih tertarik dengan CO2. Ya. Akibatnya apa? Kalau ada banyak HB CO2, maka kita kemudian menderita asfiksi, sesak napas. Ya, sesak napas karena kekurangan oksigen, karena HB lebih tertarik pada O2. Karena itu hati-hati, jangan terlalu banyak masukkan CO2, ya Pak. Ini ilmu buat Pak Prof Eko juga, supaya tidak terlalu banyak yang mengelilingi, jangan menjadi James Bond gitu ya. Ya, itu kalau karena ini pesertanya perempuan semua ini, kayaknya Pak Prof Eko ini lebih banyak cewek ini. Ya. Sehingga kalau datang pasti gandengannya banyak, itu sudah kanan, kiri, belakang, atas, ya nggak ada yang berani. Jadi saya ingat mengenai kasus banyak orang yang dulu terbunuh pada saat menjadi korban tepatnya pada saat kisah meletusnya, bukan meletusnya, Kawah Chinila, pernah dengar Bu? Kawah Chinila itu tahun 70 atau 80-an bencana itu, di mana terjadinya gas beracun dari sebuah gunung di Dieng ya, yaitu mengeluarkan karbon monoksida. Ya, CO. Ya, dan juga kemudian rata-rata ada sekarang orang mulai terinspirasi dengan cara bunuh diri yang aneh, memasukkan gas monoksida, karbon monoksida di mobil. Atau bahkan orang yang mungkin menyalakan AC-nya bocor, kemudian karbon monoksida masuk ke ruangan, meninggal. Itu biasa terjadi pada orang-orang yang beristirahat, kendaraan dalam tekanan berhenti. Ya, itu. Tapi ada juga, Pak. Ya. Kalau saya mengingatkan mahasiswa saya dulu, kamu kalau duduk di bemo, jangan mencari tempat yang paling tepi. Sudah bajunya pendek gitu, itu sudah menyebabkan polusi, ditambah kamu kena knalpot itu. Oh iya. Kena knalpot, akhirnya pusing, kemudian pingsan, udah kamu dibawa. Jangan salahkan kalau laki-laki mengganggu dirimu. Gitu kan. Karena pencemaran kan, Pak. Pencemaran dengan baju pendek, duduk dekat knalpot, semaput, ya sudah, wassalam. Itu. Pencemaran mata dan pikiran itu, Bu. Iya. Mohon maaf tak enggokno ini Pak. Iya. Banyak ini teman-teman nanti jenuh ini, banyak yang keluar pasti kemudian. Itu betul. Monggo lanjut Bu, silakan. Ya, lanjut sedikit lagi aja karena Prof Eko kan pirsa kalau saya ini lagi diamanai cucu ke-6, habis ini datang. Oh ya. Pasti tamunya datang gitu kan? Tamunya datang. Ini sampai nyelempit di kamar gini supaya nggak terganggu. Iya Bu. Ini Jadi kemudian masih tentang fungsi protein ya Pak, sebagai sumber energi cadangan 4 kalori per gram. 4 kalori per gram, sehingga itu penting banget ya. Saat puasa 18 sampai 48 jam tanpa asupan, tubuh kita masih bisa hidup. Tapi kalau tanpa oksigen, jangan harap 2 detik kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, betul. Ya. Kemudian ini protein juga meningkatkan kekebalan tubuh karena dia membentuk imunoglobulin atau istilah kita itu antibodi ya, yang melawan infeksi. Kemudian juga menyeimbangkan cairan. Manfaatnya mengatur proses tubuh untuk jaga keseimbangan cairan. Sehingga tidak salah kalau kita pada saat olna gluko kemudian ada ketidakseimbangan dalam telinga, kita tetap dianjurkan ikut dan tetap makan protein. Ini artinya memang betul gitu ya, untuk menyeimbangkan cairan itu peran protein juga. Juga untuk albumin globulin yang membantu juga keseimbangan cairan, menahan air. Keseimbangan ini artinya menahan air dan menarik air. Ya, berlawanan lagi seperti halnya yang dikatakan tadi homeostasis. Jika asupannya kurang, maka ini yang menyebabkan keluar, cairan itu akan keluar di antar sel, yang ini kemudian bengkak. Organ yang bersangkutan itu kemudian bengkak, karena ruang antar sel terisi dengan cairan. Ya.
karena kurangnya albumin, kurangnya kemudian apa tadi selain albumin, globulin, ya. Itu antara lain. Nanti disambung lagi, ya, Pak. Oh iya. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Masih kurang 5 menit, jam 10, monggo Bapak aja yang neruskan. Nanti saya batasi, mungkin kalau sore bisa bicara, saya bisa bicara. Tapi kalau mau untuk Sabtu pagi besok, karena mungkin yang sore sedikit sih. Sedikit Ya. penyampaian itu sampainya ke peserta cuma sedikit. Mungkin kalau Sabtu sore mungkin lebih banyak, ya, ya. Pak. Sabtu siang, bukan Sabtu sore. Awal, Sabtu pagi. Ya. Sabtu pagi. Atau kalau sore kan saja juga terbagi 2. Ya. Pagi dan sore. Baik, mungkin akan kita lanjutkan minggu depan, mungkin lebih nyaman Bu ya. Atau supaya tidak mendolimi bisa juga pada saat pertemuan mentor. Tapi kan sudah tersampaikan seluruhnya, Pak. Ya. Artinya ada. Sebenarnya di sini karena ini direkam, mungkin suara Ibu atau pesan-pesan Ibu bisa tersampaikan juga kepada mentor. Ya. Kita akan sarankan untuk mendengar apa yang Ibu paparkan. Mungkin apa yang juga di mentor kalau kata yang disampaikan, mungkin bisa dilanjutkan nih. Setiap malam Minggu, malam Sabtu ya, Bu. Malam Sabtu ya, untuk Jumat mentor. malam. Ya, Jumat malam. Mungkin disiapkan materi yang berbeda mungkin ya. Ya, betul. Ditampung dulu pertanyaannya apa sehingga saya bisa kreasikan jawabannya, karena kalau terlalu ilmiah nanti jadi bosen Bapak. Saya harus kreatif, jadi guru ini harus dodol jamu ini harus pinter gitu. Pinter. Ya. Ini Bapak, matur nuwun kesempatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Siswanti atas paparan Ibu untuk hari ini mengenai tubuh manusia bermetabolisme dan bagaimana kita bisa sakit dan kenapa kita biasa dengan cara naturopatik. Paparan-paparan tadi memberi garis besar secara umum bagaimana tubuh kita bekerja. Mungkin sedikit berbeda metode, kalau saya menjelaskan parsial, Bu Siswanti menjelaskan general, bagaimana tubuh bekerja. Kalau saya parsial, nah yang ingin kita garis bawahi dan kita tarik benang merahnya, bagaimana pengetahuan-pengetahuan ini kita bisa daya gunakan untuk membuat tubuh kita sehat tanpa obat. Itu tujuan utamanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi manusia sehat sempurna adalah manusia yang terlepas dari obat, terlepas dari bantuan apapun, karena Tuhan memang menciptakan manusia aslinya untuk sempurna, sehat sempurna. Baik, ada